kandung gua, tau nggak? Maaf ya Bu, uang yang dari Ibu tidak cukup buat berobat. Tidak cukup, sebentar. Tarik. Diam. Diam. Oh, cuma 10.000? Perasaan cuma segini deh, Mbak. Di depan rumahnya nih, coba Iya, telepon coba dulu. nggak enak nanti masuk banyak orang kan ya. Iya. Halo, Mbak. Ini Alis sama Mas Farid. Kita udah di depan rumahnya nih Mbak. Gimana? Masuk aman nggak kalau masuk? Oh, aman kok Kak, aman, masuk aja. Masuk aja. Iya, masuk aja. Oh, oke. Yuk. Dewi. Assalamualaikum, Mbak. Dewi. Farid, ya. Yuk masuk yuk. Iya. Kita cepat dalam yuk. Jadi gimana Dewi? Jadi gini Boleh Kak, ceritain nggak? aku tuh pengen cari tahu lah tentang ibu, karena selama ini aku nggak tahu kerjaan ibu di luar tuh apa. Yang aku tahu hanya ibu kerja, tapi ibu pulang dengan membawa uang yang banyak dan sering belanja Kak. Dia kerjanya di mana? Ibu sih cuma nerusin usaha showroom almarhum ayah aja. Showroom motor, mobil, Motor. Oke, jadi menurut Dewi dia bawa uang segitu banyaknya nggak sesuai dengan yang penghasilannya, ya gitu. gajinya. Iya, jadi ibu tuh sering belanja gitu Kak, shopping, beli baju, terus perhiasan-perhiasan ibu tuh banyak Kak. Yang mahal-mahal ya? Iya. Tunggu, maksud kamu adalah pendapatan dari showroomnya nggak sebesar itu kalau menurut kamu gitu? Iya. Nggak mungkin Karena belanja sebanyak harga itu. Gitu. perhiasan yang ibu punya itu benar-benar perhiasan yang mahal Kak. Berlian. Iya. Jadi aku pengen tahu aja, ibu tuh kerja di luar tuh apa aja? Gak ada side job gitu, kerjaan sampingan ibu kamu gitu? Setahu Dewi sih nggak ada Kak. Nggak ada, cuma itu doang ya. Itu kerja, jadi kita coba. Iya ibu. Kenapa nih? Kok rame-rame? Oh enggak Bu, ini teman-teman Dewi, saya teman-teman Farid. kuliah. Kita lagi ngerjain skripsi Bu, buat penelitian. Ibu tumben udah pulang? Oh, kamu kok nggak kuliah? Dewi udah pulang Bu. Udah lo kamu. Nggak usah kuliah-kuliahan, urusannya gak jelas. Ngambil jurusannya apa itu? Ibu malu sama tetangga, kamu tahu nggak? Tetangga kita udah ada yang jadi pengusaha, jadi direktur. Ibu malu, kamu kerja aja lah. Dewi udah cari kerja Bu, tapi sampai sekarang Dewi belum dapat kerja. Ibu beli barang baru apa lagi hari ini? Iya, ini ibu beli gelas baru buat nanti lebaran kita. Buat nanti ke lebaran, biar orang-orang tahu nanti kita lebaranan. Masa kalau gegak lama terus? Ayo, ibu taruh gelas dulu dalam ya. Iya Bu. Itu setiap hari beli barang. Setiap hari beli barang baru. Iya Kak. Tapi kamu lucu ya. Kamu katanya kan sempat cerita di kita. Katanya kamu nggak dibiayain kuliahnya sekarang. Iya, aku aja kuliah nggak dibayarin Kak, malah aku dibiarin di rumah. Tapi kan. Dewi, Iya Bu. dulu ya. Oh iya Bu. Hati ya Bu. Baik-baik di rumah ya. Iya Bu. Ya, Mbak, sini dulu ya Mas ya. Jangan lupa kamu cari kerja ya. Iya Bu. Oke, jadi selama ini kuliah nggak dibayarin ya? Kok kuliah nggak dibayarin kan uangnya banyak ya Mas ya? Kata ibu sih di rumah lagi kekurangan uang Kak. Makanya aku disuruh kerja sama ibu. Tapi ibu kamu belanja terus, uangnya banyak kan kamu bilang kan? Iya, waktu itu aku pengen Apa ya? cari tahu kemana sih ibu pergi. Karena aku penasaran Kak. Iya, uang dari mana dia dapetin gitu ya? Iya. Ya udah, kalau gitu kita ikutin aja ibu kamu boleh? Ayo. Ya kita ikutin aja yuk. Yuk. Ibu bawa motor keluar dari rumah ini lihat. Ya udah ikutin deh. Kita cari. Ibu kamu ketemu sama siapa itu?
Gue ngasih duit Kok terima duit banyak banget tuh? Bener-bener kamu gak kenal nih? Ibu-ibu ini gak kenal? Gak kenal Mas, gak kenal sama sekali. Oke, tunggu sebentar. Devan, monitor Devan. Ya Mas Adit. Devan, lo ikutin ibunya Dewi dong, Devan. Oke Mas, siap Mas. Gue ikutin sekarang. Ya, thank you. Yuk, kita coba samperin ibu ini sekarang. Si Bu, Ya, ada apa ya? maaf ganggu. Tadi kita lihat ibu kenal sama yang namanya Bu Lasti ya? Oh, Bu Lasti. Iya, yang tadi bawa motor itu. Iya, tadi dia nagih uang arisan. Oh, Oh itu uang arisan. Iya, uang arisan biasa lah ibu-ibu muda sosialita. banyak ya Bu Oh, arisannya gitu. ya. Iya. Tapi Iya. sejak kapan ya ibu Maaf? saya ikut arisan? Ini anaknya. Ini anaknya. Anaknya. Iya. Lah, masa kamu sebagai anaknya nggak tahu sih? Dewi ternyata nggak tahu kalau ibunya ini ternyata ikut-ikutan arisan sosialita yang arisannya tuh jutaan rupiah, perhiasan-perhiasan mahal. Iya, ibu kamu tuh baik banget loh, suka bagi-bagi bonus arisan. Katanya juga dia suka keluar negeri. Kamu pasti anaknya sering diajak keluar negeri. Enak ya? Iya. Oh iya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih Oh, banyak iya. ya Bu ya. Ya, duluan ya Mas ya, saya ada acara soalnya. Iya, sama-sama Bu. Makasih Bu. Kasih. Yuk. Kok Gak pernah Kak. Kenapa ibu harus bohong sih? Pasti ibu nggak pernah bilang kalau ibu itu ikut arisan. Ibu tuh nggak pernah cerita Kak. Kalau ibu itu ikut arisan. Iya. Ibu selalu bilang nggak ada uang. Tapi nyatanya ibu ikut arisan. Dia yang narik-narik itu jadi apanya sih Mas? biasanya sih koordinator mungkin. Banyak Koordinator banget arisan. tadi Iya, uangnya tadi ya. dia bilang juga Tebal. sering bagi-bagi bonus ke peserta arisan. Waduh, duitnya banyak juga ya. Sebentar dulu tunggu. Kok kamu nggak dibiayain kuliah ya, aneh banget ya. Itu dia Kak. Ibu selalu bilang nggak ada uang tapi ibu ikut arisan. Iya, dan kamu lihat sering bawa uang banyak Itu beli-beli Kak. perhiasan kan. Coba kita telepon Devan nih. Dia sampai mana nih? Halo? Halo Devan. Ya Mas. Di mana Van? Halo. Di mana lo? Ini gue lagi ngikutin ibunya nih. Dia kayak berhenti di tempat motor gitu sih. Gue nggak tahu itu tempat apa. Dia Tempat- berhenti tadi. Tempat motor. Maksudnya jualan motor atau Showroom. Iya, kayak jualan motor. jual motor? Oke. Yuk. Thank you Van. Ya Mas. Di showroomnya. Showroom punya keluarga kamu kan ya? Aku Tahu kesana ya, kasih tunjuk jalannya yuk. Oke. Kita akhirnya sampai di showroomnya Bu Lasti. Dari jauh kita lihat Bu Lasti lagi marahin orang. Dan kata Dewi kalau orang itu adalah karyawan kepercayaan almarhum bapaknya. Nah, lagi marah-marah tuh. Devan, monitor Devan. Iya Bang Farid, monitor. Kameramen yang sama lo ngambil gambar gak nih? Iya Bang, ambil Bang. Oke. Mas, dia jalan ke arah sini Mas. Coba kita tanya. Sepanggil aja deh. Buka kaca di Buka ya. Buka kaca aja. Mas. Boleh nanya nggak? Mbak Dewi. Iya Mbak, saya karyawannya Bu Asti. Iya, kenapa? Saya habis dipecat Mbak. Orang itu bilang kalau dia dipecat sama Bu Lasti. Alasannya mecat apa? Iya. Saya difitnah, saya ngambil uang showroom. Tapi nyatanya enggak, dan bukti itu enggak ada. Ya udah gini deh, kita saya coba tanyain sama ibu deh. Ya Mas ya. Siap. Kita ngobrol sama Ya, dulu siap ya. Bu. Mas. Iya. Ya, makasih. Oh iya, masih ya Mbak Dewi ya? Masih Mas. Iya. Itu karyawan lama. Iya Kak, itu karyawan kepercayaan ayah. Kenapa ibu pecat? Kalau kepercayaan biasanya sih jujur lah Mas ya. Iya, biasanya gitu sih. Yaudah, kita coba tanyain aja yuk. Kita turun aja lah. Yuk. Ibu kenapa pecat dia? Ya iyalah ibu pecat. Orang dia nyolong uang showroom kok. Tapi kan nggak ada buktinya. Ini ada buktinya ini nih dia yang tahu nih. Benar Mas. Tahu.
Iya. Kamu ngapain sih kayak begini-begini? Kamu cari kerjaan kek? Lagian lagi nih ngapain nih pakai acara kayak gini tiba-tiba segala. Pergi. Mas pergi deh sana. Mau jualan. Aja urusan orang, campur urusan orang mulu. Pergi. Kayaknya ibunya mau pergi nih. Kita ikutin aja yuk. Ya, maksud kita ikut dulu. Ini kemana nih? Stop. Dewi tahu nggak ini rumah siapa? Nggak tahu rumah siapa? Nggak tahu. Terus Nggak kita tahu. ngapain masuk ya? Coba kita parkir di seberangnya nih, di kanan nih. Oke, stop sini. Mas, begini dulu. Ya, ini ngapain ya dalam ini? Mas. Kenapa? Ini cewek kayaknya mau masuk. Coba serius. Mbak. Ini ada apa ya? Kok sebentar, nggak apa-apa. Kamera segala. Nggak apa-apa kok, Mbak. Mau nanya, ini tempat apa ya, Mbak? Ini rumah teman saya. Ada kegiatan apa ya di dalam? Kita lagi acara arisan sosialita. Arisan sosialita. Mbak Oh. si Antv ya? Iya. Mau ikut arisan kita atau gimana ya? Gak sih, kita lagi lewat aja gitu kan. Heeh. Cuma tiba-tiba ada tadi dengar ketawa, kita kaget rame-rame gitu. Iya. Itu sih enggak. Arisannya besar ya, Mbak, kalau sosialita ya? Perhiasan. Oh, perhiasan. Uang tunai gitu. Oh, nilainya jutaan gitu ya, Mbak? Iya, Oh, enggak. Udah Mbak, saya takut tahu. Enggak apa-apa sih sebenarnya, gini Cici. Kita tadi lewat ngeliat ibunya Dewi. Iya, ini Bu Lasti anaknya. masuk ke dalam gitu, dia penasaran anaknya aja. Saya anaknya Saya Bu nggak Lasti, tahu. Dewi. Oh, iya, anaknya. Iya. Iya, Ya udah saya gitu. takut banget Mas. Oh iya, Boleh. boleh. Kasih Mbak. Mau masuk nggak, Mas? Mau penasaran. Nggak usah deh, kita tunggu luar aja. Iya, arisannya Kita tunggu sini perhiasan. aja yuk. Perhiasan uang jutaan rupiah. Pas kita lagi mau pergi, tiba-tiba Bu Lasti manggil Dewi. Ini kita ketahuan dalam penyelidikan kita, dan seluruh temannya Bu Lasti ikut keluar. Bu ini siapa? Ini Aksela Dewi. Oh, cantik banget. Dewi. Iya. Dewi. Kamu pasti sing dunia. Perhiasannya juga bagus-bagus lagi. Hebat banget, sering naktir kita juga loh. Minta apa aja dibeliin deh sama ibu kamu. Minta apa aja dibeliin ya. Yaudah, sebentar. Ibu ngapain sih, Bu? Gigi sama ibu. Bawa pengen bikin aku. Dia cuma pengen tahu, Bu, ibu dulu ngapain aja? Si Bu ngapain arisan kayak gitu? Kalau belum arisan. Bu, itu kan ruang banyak. Ini kan urusan ibu. Udah kamu pergi. Ini apa sih tipe-tipe ini, Mbak? Mas, mau ikut campur urusan orang aja sih. Lo lagi, udah pergi. Ajak-ajak lah jam kalau syuting. Kita juga mau ya jadi Udah pergi. Oh, kenapa sih ibu kayak gini? Aku jangan dibayarin sama ibu. Ibu malah ngeluarin uang dengan kayak gini yang gak jelas. Terakhir, Mas, Iya. kasih bonus. Foya-foya terus Masalah dia. mahal. Ibu kenapa harus bohong sih, Kak? Mas. Kayaknya ini, Mas. Apa ya, kena pergaulan. Hidup nih. Temennya kaya-kaya, ya Iya. ini maksain diri ya. Cuma yang gue masih penasaran, dia dapat duit banyak itu dari mana? Makanya. Ibu. Oke, yuk, nih kita udah sampai nih. Oke.
Mas, kok Dewi di luar? Ini di luar. Anis. Kenapa? Ibu usir Dewi, Kak. Diusir? Iya, Kak. Kita nggak habis pikir sama Bu Lasti. Kok dia tega banget mengusir anaknya? Apalagi ini Ramadan. Kemarin Dewi Marah. Mas Laris. Kejadian kemarin. Kejadian kemarin terus ini kopernya. Ya ampun. Kopernya udah di luar, Kak. Waktu Dewi pulang. Kunci. Kunci. Terus ibu kamu kemana sekarang? Dewi nggak tahu. Ya, gini deh. Ini nggak bisa nih, kita harus ngomongin sama ibunya deh. Ya kok tega begini sih? Ya, kita langsung ngomongin sama Iya, ibunya iya. deh. Kita samperin Ya, yuk. Dewi, kita samperin ya ke showroomnya ya. Nggak apa bawa aja. Ya. Udah sini biar ini bawa. Ya. Ibu kamu kayaknya salah langkah. Jalan Mas, ke showroom yang kemarin ya. Coba Dewi, telepon ibu Dewi. Telepon ibunya. Gimana sih bulan Ramadan kok begini sama anak sendiri, Mas? Kasihan loh. Gara-gara sepele sih masalah gitu doang. Coba Nggak diangkat. Ini ada apa? Ini kan karyawannya yang kemarin ya? Iya, ini yang kemarin, ini yang kemarin. Tuh. Mas, sebentar. Mas, ini ada apa? Jangan-jangan showroom apa nih? Enggak, sebentar. Kenapa? Saya Kenapa, udah Mas? bayar lunas, Pak. Motor saya belum diantar. Ya, sebentar. Jaga aja lu. Ke penjara lu. Benar gitu. Coba Bapak tanya sama Ibu. Kamu yang harus tanya. Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Kamu mungkin kamu nggak tahu apa-apa. Nah, Bapak beli motor. Saya beli motor, Bu. Motornya? Motornya nggak diantar sampai sekarang. Udah bayar. Sudah bayar lunas saya. Tapi dapat. Nggak tahu apa-apa. Nggak mungkin, Mas. Kamu nggak tahu apa-apa. Sabar Pak, sabar sebentar. Nggak bisa sabar. Janji udah lama ini. Ibu kemana? Nggak tahu. Tahu, Ibu juga nggak ada di dalam. Lo siapa? Saya Dewi, anaknya Bu Lasti. Oh, kamu anak Ibu Lasti. Bilangin ya sama mamamu ya. Saya udah bayar lunas, tau nggak? Belum diantar motor saya. Penipu ibu Oke, kamu itu. Mas. Pak. Tahan dulu bentar, Mas. Dia nggak tahu apa-apa, nggak usah marah-marah. Saya ngerti, Mas, Emosi marah-marah. saya ini, Iya, Pak. saya ngerti, tapi bukan pada orangnya, Mas, harus marahnya. Gua nggak mau tahu ya. Bilangin emak lo. Kalau nggak motor gua diantar atau uang gua kembali, gua penjarain lu. Ya udah, Mas. Nanti kita sampein sama ibunya ya, Mas ya. Iya Pak. Kita sampein Pokoknya sama tolong ibunya. dibantu ya Pak ya. Kasih waktu ya Pak ya. Kita Iya. ngobrol dulu. Pokoknya kalau nggak Ibu uang saya kemana? kembali, Iya. motor saya dianterin. Iya, sama kita juga lagi cari Bu Iya. Lasti. Bapak Ya, tahu sih iya, kan iya, Bapak Pak. ada di sini. Orang aja di sini lagi jagain showroom terus Bapak datang langsung marah-marah gimana? Sebenarnya saya yang harus marah ke lo. Ini gara-gara pasti ibu lo. Transaksinya langsung ke ibunya, Mak. Mana saya tahu, saya cuma jagain barang-barang ini. Nah, kalau ada yang beli, transaksi kemana? Ya pasti langsung ke ibu lah. Masa ibu saya nggak tahu sih? Orang kan cuma ngejual aja. Dewi, bentar. Lu tahu nggak kemana ibunya pergi sekarang? Ya mana saya tahu, Pak. Coba telepon deh. Coba telepon. Ah, enggak deh, takut saya, Pak. Nanti dimarahin. Lah kan ini ada orang lagi gitu. Iya, bilangin aja. Kalau lu takut lu ngomongnya pelan-pelan aja. Coba lu telepon. Nanti ngancem dipenjarain loh. Iya, masalahnya kan urusannya ada lu juga kan, nanti kan. Iya, kena loh nanti Mas. Udah deh. Dulu speaker aja. Halo, Bu. Ya. Lagi di mana? Lagi di luar ini. Oh, ini, Bu. Lagi di rumah adik saya ya, Pari. Oh, ini Bu, ada orang datang nih di showroom. Nggak tahu kenapa nih marah-marah nih soal motor. Belum dianterin katanya. Gimana nih, Bu? Bilang aja saya lagi di luar, nggak ada di rumah. Coba tahu sih orang mau beli motor aja. Bu,
Ya dimatiin lagi. Oke. Katanya Tadi ya kita dengar saya di rumah adiknya Sari. Sari. Ya udah kita kesana ya. Tante kamu kan? Tante. Oh iya, sana deh. Ya udah. Kita tahu kok tempatnya. Ya udah. Oh ya Mas, kalau ditanyain bilang kita nggak ada kesini ya. oke sih. Ya, makasih Mas. Yuk. Setelah mengetahui keberadaan Bu Lasti, kita langsung pergi ke rumah Bu Sari, tantenya Dewi. Ini nih Mas, rumahnya ini. Oh iya. Itu tante aku sama. Iya. Ayo Mas, kita turun. Jangan tunggu, jangan kita cari parkir dulu deh. Ntar kita tuh kirim kru aja ke sana deh. Ayo. Ngapain ngobrol di situ ya? Pas sampai di depan rumah tantenya Dewi, kita bingung, kita pengen tahu mereka ngomong apa. Akhirnya saya memutuskan untuk kirim kru menyamar ke sana. Coba deh, aku telepon kru bentar ya. Tanyain kru dulu. Devan, monitor Devan. Iya Mas Farid, monitor. Devan, ini gue kalau berhenti di depan rumahnya, ini agak repot nih, ibunya tahu kayaknya mobil kita. Gini ya Devan, boleh nggak lu kirim salah satu kru nyamar ke sana? Jadi apa kira-kira Devan ya? Pemulung bisa kali Mas. Terserah mau pemulung, pengemis, pokoknya terserah, pokoknya datang ke sana. Nanti pura-pura aja ngemis di situ ya. Oke siap Mas, gue siapin dulu ya. Oke, thank you. Udah kita aja, jadi kita jangan turun dulu ya. Udah pengen tahu mereka ngobrol berdua apa. Iya, sih. Lu gimana Evan? Gue nyuruh Roli buat dari mulung buat mintain si Bu Lasti ada di mana. Iya bagus tuh. Roli, lu tanya-tanya aja situ ya. Pokoknya lu cari tahu aja dia ngobrol apain. Pokoknya lu pantau aja terus ada kamera kan, lu taruhin kamera. Iya. Oke, siapin satu kamera lagi agak jauh ya buat bisa ngambil gambar Roli. Lama-lamain aja Roli. Oh siap. Ya, oke gitu ya. Thank you. Yuk. Iya Mas. Kok nggak ada Mas? Ya, sebentar ya Mas, tunggu sebentar. Itu biasa. Kata Mas kasihan. Kamu. Mana uang yang tadi? Nah, Bu. Mana uang yang tadi? Sini. Dan Bu. Mamis, kamu tuh gak pantas kayak gini. Kamu kan dikasih makan sama adik saya. Loh, kamu makan lagi? Ini ada nasi kotak buat dia buka puasa Kak. Kasihan, nggak apa-apa. Gak usah lah. Lo nggak boleh Ngapain gitu sih loh kamu kasih Kak. pengemis? Gak apa-apa Kak. Ini kan bulan Ramadan. Kita nggak boleh loh kayak gitu. Pantas kamu kasih makan. Lebih baik kamu kasih makan anak yatim. Lagi pula kan besok kita mau buka bareng sama anak yatim. Ya nggak apa-apa. Kalau tangan kanan memberi tangan kiri itu nggak boleh tahu loh Kak. Kamu Ambil ini aja nggak apa-apa. Nggak buka pusat. ngemis. Jam sana Udah. Jangan didengerin ya kan ya. kamu nih. Seperti itu loh Kak. Ya Kak. Ini Roli. Sini, gimana? Tadi sih dia ngerencanain tentang buka bersama sama anak yatim. Sama yang anak yatim. Bagus dong. Iya, cuman pas saya nanyain tentang barang bekas, kan dia nggak ada barang bekas. Cuman saya dikasih uang sama ibu-ibu pakai kerudungan. Yang pakai kerudung ngasih uang. Oh, tante Iya. kamu. Terus? Dia baik orangnya Mas. Tapi pas dia masuk ke dalam mau ngambil makanan, uang gue diambil sama ibu-ibu. Uang lu diambil sama Sama ibu-ibu. ibu-ibu yang nggak pakai kerudung. Nggak pakai kerudung. Oke, terus? Terus? Saya nggak lama, gue pergi, nggak tahu dia tuh ibu kemana itu pergi naik motor. Yaudah, dia tadi jalan kemana? Ke arah sana, menjauh? Iya. Yaudah, coba deh. Thank you, Rol ya. Ya. Yuk kita mana anak tim ya. Oke. Yuk, jalan. Dari informasi salah satu teman kru kita, di situ kita tuh baru tahu sifat aslinya Bu Lasti. Itu ada apa tuh? Mas ribut-ribut Mas. Hah? Itu ibu sama siapa Mas? Nggak tahu. Stop Pak. Ayo kita turun. Yuk. Bu, ada apa ini? Aku yang orang susah kalau kamu nggak bisa main. Kamu malu sama orang nih.
yang bayar setengah. Dia punya apa? Uang arisan saya nggak dibalikin. Saya minta uang Ini saya arisan bayar balikin. setengah. Saya Kamu minta kalau nggak setengah. bisa main arisan, kamu nggak usah ikut-ikut. Kalau kamu tuh bukan level saya. Gak usah kamu nasihatin aku. Hah? Kamu keluar negeri bisa. Ya, ini saya beli bayar emas setengah, bisa. Mbak. Kenapa kamu nggak Ya bisa iya, balikin? Mbak, orang kaya. Ini saya mau bayar setengah. Saya nggak mau semuanya. Ini saya mau bayar setengah. Pokoknya saya nggak mau tahu ya. Besok harus saya bawa ke kantor polisi. Kalau nggak bisa. Ini apa lagi sih? Kan titik-titik segala sih, Bu. Dewi, ngapain lagi sih kamu kesini? Kamu kan dari Busir. Kok kesini dulu sih? Asal lu tahu lu tuh bukan anak kandung gua, tau nggak? Astaga, Bu, bener Bu, jangan bohong Bu. Emang iya? Semenjak bapaknya udah nggak ada, masa bodoh gua urusan sama lo ya? Astagfirullahaladzim. Dewi bener, Dewi tahu nggak? Bu, Ibu ngomong, kalaupun itu bener ngomongnya jangan begini. Lo udah bukan kandungan gua lagi, tau nggak lo? Ya Tuhan Ibu, jahat banget sih Bu, Bu. Ibu jelasin dulu, Bu. Ibu jelasin dulu. Lu ngapain sih kesini? Apa lagi ini? Lu ngapain? Lu siapa? Lu pacar ibu gue? Ah, itu bukan urusan lo. Ibu jelasin dulu, Ibu. Udah, ini gimana? Dewi mau tinggal dulu di tempat Alis atau ada siapa nggak? Saudara yang lain? Ada saudara, ada teman, ada saudara. Aduh, mau teman-teman Dewi aja. Halo, Pak. Gue udah masak bakso, Pak. Mulai kalau banget ini, gue ke rumah lo dulu. Kesana ya. Ya. Bisa. Bisa, Pak. Yaudah, yuk kita berangkat ya. Ayo, jalan Mas. Menurut ini, Enggak sih, Mas. Masih masak bakso lagi. masuk lagi udah yuk kita anterin yuk. Enggak usah deh. Sampai sini aja. Nanti biar aku sendiri aja. Ya. Nah gitu ya, sebentar ini kopernya ya. Ibu kandung sih nggak mungkin kayak begitu, ini kayaknya beneran. Cuma kok tega banget ya. Nyampeinnya itu lo nggak enak banget ya. Alhamdulillah udah azan. Kali ya. Buka mataku, buka hati. Saya baru beli gelang. Astagfirullah, Bu Lasti. Bagus kan? Jangan sombong, Bu. Mentang-mentang rezeki sedikit dikasih Allah. Nggak boleh gitu, Bu. Bu, semuanya acara santunan sama saya Sari. Ibu mau ikut? Nggak, Bu. Makasih. Hanya Bu, sering-sering sholat, rajin sedekah, supaya ibu tuh cepat kaya, bisa cepat umroh seperti saya nih. Ntar bulan depan saya mau umroh lagi, Bu. Ibu, nggak boleh begitu. Jangan sombong. Rezeki mah emang Allah yang kasih. Tapi ingat, Bu, murka Allah bahaya. Ih, apa sih Ibu? Ngomong-ngomong ngajar-ngajarin kayak gitu. Kenapa namanya? Level banget ya. Tobat, Bu, tobat. Ibu, maaf Bu. Iya, Sini Pak. sebentar Bu. Maaf mau tanya, itu tadi Bu Lasti bukan nih? Iya, Betul Bu Lasti. Tadi ngomong apa dia Bu Lasti Bu? biasa Mas, mamer-mamer perhiasan, ngomong ada santunan anak yatim, umroh gitulah Mas. Itu. Sekarang dia udah mulai sombong Mas. Oh ya? Iya, dulunya sih sebelum suaminya meninggal hidupnya nggak kayak gitu Mas. Maksudnya nggak sesombong sombong itu. Hidupnya pas-pasan Mas. Oh ya Allah. Ya udah, makasih ya Bu. Oh ya Bu, kalau bisa jangan diceritain keluarga lainnya Bu. Iya. Kalau Ibu kan temennya nih, Iya. Bu tetangganya. Iya, Mas. Ingetin aja dia terus Bu, Iya, untuk Mas. jangan sombong ya Bu ya. Iya. Ya, makasih ya Bu ya. Iya, Makasih informasinya Bu. Iya.
Ini tadi aku beli takjil nih. Oh, thank you, Lis. Oh iya, Lis. Aku tadi keluar dari musola, lihat Bu Lasti lagi ngobrol sama ibu-ibu mata tangganya. Hah? Dengar nggak? Dengeran dikit. Pokoknya gara-gara itu si ibu itu bilang astagfirullah, kan gue berhenti begitu gue nengok itu Bu Lasti ternyata. Si ibu itu bilang katanya Bu Lasti itu mamerin semua perhiasannya. Sama dia bilang katanya mau ngasih santunan yatim sama umroh. Ya, bagus dong. Ya bagus sih gitu loh. Cuma si ibu ini kok tiba-tiba dia bilang belakangan ini Bu Lasti sombong tuh, sering cerita yang kayak gitu gitu. Pamer. Iya. Pamer hartanya. Sama Mau dia. umroh juga pamer ya. Itu dia. Gitu nih. Jadi deh kita daripada jemput sama siapa? Dewi. Telepon aja Dewi. Langsung ke rumah tantenya aja. Karena tadi Bu Lasti bilang dia mau ada santunan yatim di rumah tantenya. Santunan yatim. Kegiatannya sih positif ya, tapi Nah kok. itu dia. Rumahnya tante. Halo, Dewi. Ini Kak Alis. Kita janjian di rumah tante kamu ya. Ketemu di sana ya. Jangan masuk dulu, di luar aja. Ya, aku sama Mas Farid mau ke sana. Mau ke rumah tante kamu ya. Oke. Yaudah jalan sekarang ya. Yuk, dah. Yuk, Mas, jalan. Yang punya anak yatim. Ini nih Dewi. Mana? Ini. Oh iya. Mobil. Ini seru sekali, Lis. Yuk. Dewi, sini. Ayo masuk, yuk. Oke. Jadi gini, Wi. Tadi waktu habis sholat, ketemu sama ibunya Dewi lagi cerita sama ibu-ibu. Dia mamerin semua hartanya dan dia bilang mau kasih santunan sama mau pergi umroh katanya dalam waktu dekat ini. Nah, terus dia mamerin hartanya itu banyak, terus ibu-ibu tadi ditanya, ya ibu itu bilang sombong banget sih Mas, Bu Lasti sekarang, pokoknya intinya gitu. Nah tadi kan juga dengar Bu Lasti ini bilang mau santunan di rumah tantenya, nah makanya kita nelfon tuh janjian kesini ya. Itu aja ya, kita coba pantau dari depan dulu ya, kita jangan turun dulu ya. Oke, gitu aja ya. Yuk. Tapi kok sepi ya, Mas? Sepi nggak dong? Ayo, sepi, stop dulu sini, stop dulu. Tapi motor ibu kamu ada tuh. Iya. Ada di dalam kali, Mas. Iya. Kita turun yuk. Nggak usah lah Kak, kita udahin aja penyelidikannya. Kenapa? Lagian juga kan, aku bukan anak kandung ibu. Aku juga diusir dari rumah, buat apa kita lanjutin? Nggak boleh kayak gitu. Gimana pun juga kan kamu dari kecil dirawat sama Bu Lasti. Biarpun dia nggak nganggap kamu anak kandung, ya kamu setidaknya menghargailah ya, Mas. Iya. Ya udah ngerawat kamu dari kecil. Ini kamu pengen dia berubah kan, pengen dia jadi baik kan, kamu nggak pengen dia kayak yang sekarang kan? Dulu dia pernah baik sama kamu kan. Nggak ada salahnya sih kalau menurut kita, ya Lis. Setidaknya Nggak ada kita salahnya merubah sih. dia jadi lebih baik itu kan pasti pahala juga buat kamu. Siapapun dialah, ya. Iya. Gimana? Ya, ini mumpung di rumah tante kamu, kayaknya juga tante kamu baik, kita bisa ngomong baik-baik Iya, kali tante sama kamu dia. kayaknya baik. Ya? Siapa tahu bisa nyadarin kita ibu kesana kamu. yuk. Ya, Jalan ini, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dewi, katanya nggak datang. Kata siapa? Kata mama kamu. Iya, coba ya. Mbak Lasti. Dewi tahu nggak ada acara ini? Nggak tahu. Dewi nggak tahu Ini ada acara Dewi ini. nih. Ada acara ini. Dewi aja nggak diundang di sini. Katanya nggak datang. Loh, Dewi? Loh, kamu datang. Ibu pikir kamu lebih senang dengan teman-teman aku. Teman-teman. Dewi aja di rumah terus. Dewi nggak pernah pergi kemana-mana, tante, ibu. Dewi tahu nggak ada acara ini? Nggak tahu. Dewi nggak tahu. Dewi nggak diundang di acara ini, tante. Loh, kok bisa gitu sih, Mbak? Enggak, masa undang kok Dewi? Gak mungkin lah kalau nggak ibu undang Bu, Dewi. ibu nggak usah bohong. Dewi tuh nggak diundang, Bu. Dewi tuh nggak diundang, tante. Kok gitu sih, Mbak? Saya enggak, saya undang kok. Dewi aja nggak tahu ada acara ini di mana, tante. Ibu jangan bohong dong, Bu. Gini loh Mas, Mbak, jadi saya itu mau ngadain acara sambunan buat anak-anak yatim. Oh gitu. Udah, mungkin ini miskomunikasi ya. Tapi ngomong-ngomong ini kan udah mau Isa ya. Kok anak-anak yatim belum pada datang? Coba, nanti telepon lagi coba ya.
Gimana Mbak? Assalamualaikum Bu. Salam ya Bu. Bener kan? Saya bilang datang kan? Oh iya. Lah, Bu, anak-anak pantinya kemana? Anak-anak panti kemana? Mohon maaf ya. Saya tidak bisa membawa anak-anak panti untuk buka puasa bersama di sini. Kenapa? Iya, anak-anak pada sakit. Dari kemarin muntah-muntah, Bu. Muntah-muntah kenapa, Bu? Iya, kata dokter sih keracunan. Keracunan makanan dari sini? Iya, makanan yang kemarin Bu Lasti kirim ke panti. Dikirim. Ya Allah, Mbak pesen makanan dari mana Mbak? Saya bisa aja kok pesen makanan di catering tempat biasa. Saya makan kan baik-baik aja, nggak apa-apa. Ibu emang ada syaratnya aja kali. Mulut kamu susah ya, nggak bisa makan enak. Astagfirullahaladzim, Bu. Emang iya kok kenapa saya makan biasa? Enggak, soalnya banyak yang keracunan ya, Bu. Iya, semuanya pada muntah-muntah, Bu. Demi Allah, saya nggak bohong. Kalau semuanya muntah-muntah ya, Mana ya. saya tahu? Kalau 1-2 orang mungkin kebetulan, kalau semuanya perlu dipertanyakan ke makanannya, Bu. Iya, Bu. Saya mau membawa berobat anak-anak, tapi kenapa? maaf ya, Bu. Uang yang dari Ibu tidak cukup buat berobat. Tidak cukup, sebentar. Sari. Diam. Tunggu Mbak, diam Mbak. Kok cuma 10.000? Perasaan cuma nggak segini deh Mbak. Mbak kemana ya uangnya? Makanannya enak loh. Saya nggak mau makanan. Ini mau kemana Mbak? Nggak ada apa-apa. Ya Allah, jadi sebenarnya makanannya enak kok. Nggak, saya nggak mau ngomongin makanan. Ini kemana Mbak? Uangnya Mbak. Ini uang anak yatim loh Mbak. Ini bulan Ramadan tuh. Saya makan nggak apa-apa kok. Biasa aja kok. Ini lagi bahas soal uangnya, kenapa sedikit kok Ibu ke makanan sih, Bu? Gimana saya tahu? Aduh, saya nggak tahu ya urusan itu ya. Kamu jangan gini deh. Loh, kan enggak yang bagian itu. Masukin uang ke amplop kan enggak. Saya nggak tahu itu. Kasihan itu makan. Biasa aja kan. Orang makan enak kok. Kita biasa pesan makan di catering mahal kok. Apa kok? Loh, Mbak kemana Mbak? Bohong kok, Bu. Astagfirullahaladzim. Mbak. Ya Allah. Mbak. Bu. Mbak. Ibu. Mbak kenapa Mbak? Bu. Mbak. Bu. Mbak. Kenapa Bu? Kenapa? Coba Astagfirullahaladzim. Mbak, bangun Mbak. Ya Allah. Mbak, kenapa Mbak? Ya Allah, kenapa ini ya Allah? Kenapa Mbak? Kita ke sana aja. Bu, Ayo. Udah, ayo Bu. Gua standby mobilnya kalau kenapa-napa ya. Ingatku Allah, ampunkan ku selama ini. Bu, kenapa tiba-tiba jatuh? Ya Allah, Bu, kenapa? Bu, minta makan sih. Ya Allah, ku mohonkan segala ampunan dan tunjukkan jalan terang. Kakak ya Sari ya. Jangan ngambilin uang anak-anak yatim ya Sari ya. Maafin kakak. Sayang udah maaf ya Ibu Panti ya. Udah ngeracunin anak-anak panti ke tergigi ya. Iya, Bu Lasti. Saya sudah memaafkan Ibu. Tapi lain kali, tolong ya Bu, jangan diulang lagi perbuatan seperti ini. Karena dalam agama kita ada 7 perkara yang merusak iman dan amal seseorang. Salah satunya yaitu memakan harta anak yatim, Bu. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa Bu Lasti. Udah mikir kamu, Ibu jahat sama kamu ini, minta maaf lah. Jangan jahat lagi ya Bu ya. Janganlah menikmati rezeki yang berlimpah dengan cara yang tidak baik. Sebaiknya kita menikmati rezeki yang walaupun seadanya, tapi itu dari hasil tangan sendiri.